Bukan Allah Subhanahu wa taala di subuh di pagi yang berbahagia ini. Kita salat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan pengajian. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, kepada panitia penyelenggara atas amanah, atas tugas yang diberikan kepada saya. Bapak dan Ibu hari yang saya muliakan, di sini ada motivasi yang diberikan oleh panitia. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau ini menurut Muslim, kalau menurut Abu Daud, kalau tidak salah, turukan, banyak jalan, tarikan jalan dalam bentuk tunggal. Kalau turukan jalan-jalan, beberapa jalan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang kita yakini bersama bahwa ada yang masuk surga nanti karena dia sebagai ahli salat, ada karena ahli zakat, itu yang menonjol, ada karena puasa. Ahli puasa ini akan masuk malah lewat pintu khusus yang namanya Ar-Rayyan. Nanti di yaumul qiyamah menjelang masuk surga, dipanggillah, mana orang yang berpuasa, mana ahli puasa, aina shaimun, mana ahli puasa, fayaqumuna, mereka lalu berdiri siap, lalu masuk surga. Setelah masuk, fa idza dakhalu uglika, setelah mereka masuk pintunya ditutup sehingga tidak ada lagi yang masuk lewat pintu Ar-Rayyan itu selain ahli puasa. Bapak dan Ibu sekalian, majelis seperti kita ini juga ada keistimewaannya, seperti tadi disebutkan dalam hadis. Bahkan yang hadir bukan hanya kita, tapi juga malaikat. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Allah punya malaikat, banyak malaikat yang berlalu lalang di jalan, mencari majelis zikir, mencari majelis ilmu. Lalu setelah mereka dapati, mereka baku panggil, halumma, ayo mari. Lalu malaikat mengembangkan sayapnya, malaikat mendoakan jamaah. Semoga Bapak dan Ibu sekalian, pertemuan kita ini, jamaah kita ini juga mendapatkan seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, jadi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah Al-Ikhlas yang memberikan amanah kepada saya. Namun tentu saya yakin bahwa dari segi keilmuan banyak di antara kita yang jauh lebih tinggi, lebih pantas. Tapi ini namanya penghargaan. Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan, seperti tadi telah diumuman, ini berapa menit Pak ini kita punya pengajian ini? 15 menit, 20 menit,
Oh gitu. Baik. Iya, baik Bapak sekalian. Iya. Ya. Tadi telah disebutkan bahwa materi kita ini ya kajian ayat-ayat qauliyah dan kauniyah ya. Ya. Jadi sebagian ulama menggunakan istilah qauliyah dan kauniyah. Sebagian menggunakan istilah Qur'aniyah dan kauniyah. Ya, termasuk Syekh Al-Maraghi dalam tafsirnya ya beberapa kali disebut istilah ayat Qur'aniyah wa kauniyah. Ayat-ayat Quran dan ayat-ayat alam ciptaan Allah. Jadi ada firman Allah, ucapan Allah, dan ada ciptaan Allah. Yang lain menggunakan istilah masmu'ah dan manzurah. Ya. Kalau Tantawi Jauhari dalam tafsirnya Al-Jawahir, ya lebih banyak menggunakan istilah ayat masmu'ah dan ayat manzurah. Ayat masmu'ah ayat yang diperdengarkan. Jadi mau kembali juga Al-Quran sama dengan qauliyah karena itu firman, perkataan. Ya. Tapi beliau Tantawi Jauhari menggunakan istilah masmu'ah yang diperdengarkan. Ayat-ayat yang diperdengarkan. Ayat-ayat yang harus dibaca dan ketika dibacakan harus didengarkan. Ya. Nah, kemudian pasangannya manzura, ayat-ayat yang dapat dilihat, ayat-ayat dapat dipandang, ya bahkan harus disurvei, ya diteliti, dipelajari. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 istilah yang umum dipakai, qauliyah dan kauniyah, ya, Qur'aniyah dan juga kauniyah. Nah, kemudian masmu'ah dan manzura, ya, yang diperdengarkan dan yang diperlihatkan. Ya. Jadi Allah secara garis besar memiliki 2 ayat, ayat yang diperdengarkan dan ayat yang diperlihatkan. Ya, semuanya harus kita respon, kita penuhi. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi kalau kita baca ayat Al-Quran lalu kita dapati kata ayat atau ayat dalam bentuk jamak, maka kemungkinan maknanya ada 2 secara garis besar, yaitu ayat dalam arti firman Allah, perkataan Allah, dan ayat dalam arti ciptaan Allah, tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Ada 383 kata ayat dalam Al-Quran dalam segala bentuknya, ya. 86 bentuk tunggal mufrad ayat, ya. 1 dalam bentuk musanna, 2 ayat ini, dan 296 dalam bentuk jamak ayat. Jadi jumlah keseluruhannya 383 kata. Ya, jadi ada kata ayat, ada ayat yang secara garis besar bermakna qauliyah dan kauniyah, atau Qur'aniyah dan kauniyah, atau masmu'ah dan manzurah. Ya. Bapak Ibu hadirin saya muliakan, ada 2 ayat yang kita angkat di sini sebagai dasar kita, ya, ya, pegangan kita, ya, berbicara tentang materi ini, ya. Ya.
Ayat pertama di surah Al-Jasiyah ayat 3. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin lil mu'minin. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, as-samawati ini kada buat jama, ya. Kalau Buya Hamka itu menerjemahkan kata samawat, ya diterjemahkan sesuai bentuk kalimatnya. Ya. Penciptaan semua langit dan bumi. Ya. Kalau terjemahan yang lainnya biasa sama saja terjemahan as-samawat dengan as-sama, disamakan langit. As-samawat artinya langit, as-sama juga artinya langit. Ya. Tetapi sangat jelas Al-Quran membedakan istilah as-samawat dengan as-sama. Ya. Kata as-samawat dalam Al-Quran berjumlah 190. Kata tunggal as-sama 120. Jadi 310 kata langit dalam Al-Quran. Ya. Kalau tidak salah ingat seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Ya. Kenapa beliau Buya Hamka menerjemahkan dengan semua langit? Ya karena memang Al-Quran menyebut banyak langit. Ya, ada ayat yang menyebutkan sab'a samawat, 7 langit. Ya, di antara langit yang ada yang disebut sebagai as-samawatul ula, langit yang jauh. Ya, banyak langit yang jauh. Dan juga ada as-sama'ud dunia, langit dunia. Ya. Yang diartikan oleh ulama kita sebagai as-sama'ul qaribatu. Ya, Said Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran ya menafsirkan as-sama'ud dunia itu dengan as-sama'ul qaribatu, langit yang dekat. Jadi ada yang dekat. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat tafsir Al-Jawahir, tafsir Al-Maragi, as-sama'ud dunia itu luar biasa, tidak bisa dijangkau oleh manusia. Ya. Karena Bapak sekalian, beliau berdua di dalam menafsirkan ayat Inna zayyana as-sama'ad dunya bizinatil kawakib. Kami hiasi langit dunia dengan planet-planet. Beliau menyebutkan bahwa al-kawakib di situ adalah, kalau Tantawi Jauhari itu menyebutkan 8. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Minus Pluto kalau Tantawi Jauhari. Kalau Al-Maragi sebut 9. Ya, seperti yang dalam buku-buku pelajaran kita di sekolah, pelajaran anak-anak kita di sekolah. Ya. Beliau menyebutkan Pluto yang ke-9. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, ini saja luar biasa. Ya. Manusia, sudah adakah manusia yang tinggal di Mars sekarang? Saya kira Mars ini baru ditengok-tengok oleh manusia. Apakah di sana ada kehidupan? Apakah memungkinkan manusia pindah ke sana? Ya. Padahal Bapak sekalian, kalau Mars itu ya urutan keempat. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Ya. Ya. Jadi urutan keempat. Bumi kita urutan ketiga dari matahari. Ya. Urutan ketiga dari matahari. Ini luar biasa. Jadi as-sama'ul dunia yang diartikan as-sama'ul qaribatu saja itu sudah luar biasa. Apalagi as-samawatul ula, langit yang jauh. Nah, Bapak Ibu hari yang saya muliakan. Jadi kita kembali ke ayat tadi.
Ya, di dunia, di semua langit, termasuk bumi ini, di bumi ini banyak ayat Allah. La ayatin, banyak ayat. Banyak tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Ya, bagi orang-orang beriman, bagi kita. Ayat kedua, wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi ini, planet yang kita tumpangi ini, yang konon sekarang penduduk 8 miliar. Ya, sekarang ini konon manusia menghuni bumi 8 miliar. Entah berapa miliar yang sudah lewat, sudah mendahului kita, dan entah berapa lagi miliar yang akan datang. Ya. Jadi akan ramai sekali nanti di padang mahsyar, berkumpul manusia sekian puluh miliar, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayat berikutnya ayat 21 surah Az-Zariyat berbunyi wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu sendiri, apa kamu tidak lihat? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini menarik sekali ayat Allah. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi ini banyak ayat Allah. Banyak tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Ya, maksudnya kauniyah, alam, lingkungan, termasuk diri kita. Karena ayat yang mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu sendiri, apa kamu tidak lihat? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau begitu dalam diri kita banyak ayat Allah. Tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Kita punya jantung, kita punya paru-paru, kita punya ginjal, kita punya lain-lain. Ya, ini semua menyimpan tanda-tanda, bukti-bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu menariknya Bapak dan sekalian, afala tubsirun? Apa kamu tidak lihat? Kalau menurut Abu Zahra, ayat yang seperti ini yang disebut tampil dengan gaya istifham, bertanya, ya, istifham ingkari, karena masuk huruf nafi, ya, namanya istifham ingkari. Bertanya, menyangkal, pertanyaan menyangkal. Ya. Afala tubsirun, apa kamu tidak lihat? Ya, menurut beliau, ayat yang tampil dengan gaya istifham, walaupun itu pendek, kandungannya sangat luas, maknanya sangat dalam. Ya, karena ayat seperti ini itu mengandung makna isbat, mengandung makna talab, mengandung makna taujihul anzar ilal kaun, kauniyah, kaun. Ya. Kalau makna isbat itu artinya menetapkan. Afala tubsirun, apakah mereka tidak lihat? Dalam arti isbat itu berarti iya, mereka tidak lihat, mereka tidak perhatikan. Semoga kita tidak termasuk di kelompok itu. Lalu ada makna talab. Talab artinya tuntutan, perintah. Kita diperintahkan melihatnya. Ya. Jadi hebatnya Al-Quran, Bapak dan Ibu sekalian, satu ayat memberikan pesan kepada kelompok manusia yang berbeda. Satu ayatnya, afala tubsirun, apakah mereka tidak lihat? Nah, dalam arti isbat, menetapkan, berarti banyak manusia yang tidak perhatikan dirinya, yang menyimpan banyak ayat Allah, ya, lalai dengan bukti-bukti kebesaran dan kekuasaan Allah yang justru ada dalam dirinya. Lalu makna at-talab, tuntutan, perintah. Makna talab berarti kita disuruh melihat, ya, mengenal, ya,
bahwa diri kita ini juga menyimpan banyak ayat Allah, banyak tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Bapak dan Ibu sekalian, ya kan kita semua akui bahwa struktur tubuh kita ini misteri, ya, menyimpan banyak keganjilan, menyimpan banyak keanehan. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin suatu waktu kita mengidap suatu penyakit, lalu kita berobat, malah pindah-pindah dokter, tapi penyakitnya belum juga sembuh. Ya, mohon maaf sekali, ini pribadi. Saya ada gangguan kaki, ya, sehingga sekian tahun terakhir tidak bisa naik kendaraan, menyetir kendaraan. Ya, saya tanya dokter, saya sudah lama tidak menyetir kendaraan. Apa boleh saya kembali menyetir? Katanya sudah berapa tahun? Sudah ada berapa tahun? Oh, katanya jangan lagi. Kalau sudah lewat 3 tahun, jangan lagi menyetir. Nah, ini kata dokter. Bapak sekalian, saya periksa dulu di stroke center beberapa kali ke sana, dipoto, ya, lalu dikasih obat, terakhir diperiksa lagi, lalu ya pemeriksaan terakhir Bapak sekalian setelah itu dipoto. Dokter bilang ini sudah sesuai umur, Pak. Sudah sesuai umur. Ya. Saya ada teman dokter yang berkenalan di asrama haji dulu, sewaktu masih aktif. Saya beritahu, dokter, saya ini ada keluhan. Apa keluhannya? Ini ada di kaki. Ya. Tapi kalau saya periksa bagaimana kolesterolnya, bagaimana darahnya, bagaimana asam uratnya, normal. Ya. Kalau saya duduk begini enak saja, apalagi kalau baring, tidak ada sakit. Tapi kalau jalan terasa kaku. Ya. Jadi bagaimana itu dokter? Saya sudah periksa di stroke center. Dokternya bilang setelah beberapa kali diperiksa sesuai umur. Tidak ada begitu. Ini. Jadi dokter yang kedua ini bilang, tidak ada begitu. Walaupun sudah tua, kalau ada penyakit diobati. Semua obat ada obat, semua penyakit ada obatnya. Jadi begitu, Pak. Ini menunjukkan kerumitan struktur tubuh kita ini. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ya. Jadi yang perlu dijaga ini, ya, perlu dijaga. Ya. Afala tubsirun, wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dua ayat ini meyakinkan kita bahwa sebenarnya ayat kauniyah yang ditunjuk oleh ayat kauliyah itu sangat terkait dengan keberimanan kita. Ya, karena di sini di ayat pertama la ayatil lil mu'minin. Terdapat banyak ayat bagi orang yang beriman. Kalau begitu Bapak sekalian, alam semesta ini, alam sekitar, termasuk diri kita yang penuh kerumitan itu, ya, bisa menjadi penyubur keberimanan kita. Ya, menyuburkan iman kita. Alam yang diciptakan Allah ini dengan penuh keindahan, ya, itu seyogyanya menyiram keberimanan kita. Makanya Bapak sekalian ini punya urgensi kauliyah dan kauniyah, atau Qur'aniyah dan kauniyah, atau masmu'ah dan manzurah. Kalau ayat kedua menggunakan istilah lil mukinin, bagi orang-orang yang yakin. Ya. Jadi di bumi ini banyak ayat Allah bagi orang yang yakin. Ya. Kalau begitu Bapak sekalian,
urgen untuk kita. Bapak Ibu sekalian, beberapa menit ke depan mari kita lihat bagaimana komentar para ulama terkait ayat-ayat penciptaan langit dan bumi. Kalau Syekh Al-Maraghi dalam tafsirnya yang juga disebut tafsir Al-Maraghi, dalam banyak tempat beliau menulis fis samawati wal ardi ayatun tadullu ala wujudihi ta'ala. Di langit atau di semua langit, begitu pula di bumi ini terdapat banyak ayat, banyak tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Tadullu ala wujudihi ta'ala, yang menunjukkan adanya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qudratihi, sekaligus menunjukkan kudratnya, kekuasaannya. Wa rahmatihi, kasih sayangnya. Wa wahdaniyatihi, dan keesaannya, ketunggalannya. Fi rububiyatihi wa uluhiyatihi, baik dalam hal rububiyahnya maupun uluhiyahnya. Nah, ini menurut Syekh Al-Maraghi. Jadi bahwa di langit, begitu pula di bumi, banyak ayat Allah yang menunjukkan adanya Sang Maha Pencipta, bukan terjadi sendiri. Ya, bumi ini bukan tercipta sendiri, siang malam bukan tercipta sendiri, tapi diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan bukan itu saja, bukan mencipta saja, tapi ciptaannya ini sekaligus menunjukkan kodratnya, kuasanya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ya sekarang ini masih musim buah, ya kita syukur ini hampir setiap saat ini banyak buah. Ya, bisa saja buah yang kita nikmati setiap hari itu memang tumbuh di suatu kawasan, suatu areal, suatu kebun. Nah, tapi di situ ada rambutannya, ada langsatnya, ada duriannya, ada mangganya, ada pisangnya, semuanya manis. Tetapi pasti beda manisnya mangga dengan manisnya durian, manisnya nangka, manisnya jambu. Padahal tumbuh di tanah yang sama. Turun hujan kena siraman air yang sama, kena terpaan sinar matahari yang sama, tetapi rasanya beda-beda. Ya, ini Allah ingin merasakan, ya, agar supaya kita merasakan, ya, kudratnya, kuasanya, ya, variasi, ya, bervariasi manisnya. Luar biasa ini nikmat Allah, begitu banyak, begitu bervariasi. Ya. Kemudian yang rahmatihi, rahmatnya. Bapak dan Ibu sekalian, rahmat Allah ini meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya, malam yang baru saja kita nikmati, Bapak sekalian, kita tidur nyenyak, itu rahmat Allah. Siang yang kita hadapi ini rahmat Allah. Ya. Di surah Al-Qasas ayat 73 Allah berfirman, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtagu min fadli wa la'allakum tashkurun. Dan di antara rahmatnya, di antara kasih sayangnya, dijadikannya malam dan siang. Malam untuk kamu beristirahat, siang untuk kamu beraktivitas. Wa la'allakum tashkurun, dan agar kamu bersyukur. Nah, luar biasa Bapak sekalian. Ya, Allah ciptakan waktu yang demikian indah, silih berganti siang dan malam, tidak pernah berhenti. Malam, ya, peruntukannya beristirahat, siang peruntukannya beraktivitas. Kecuali sedikit dari waktu malam kita gunakan beraktivitas, sedikit dari waktu siang kita gunakan beristirahat. Subhanallah, ini luar biasa Bapak sekalian. Kemudian Sayyid Qutb, Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran menyebut ayat-ayat kauniyah ini yang banyak ini sebagai dalailul iman al-kauniyah, dalil-dalil keimanan dalam bentuk kauniyah.
bentuk alam. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau demikian ini sangat tegas bahwa alam ini penyubur keberimanan, ya, penyubur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, kalau malam siang tadi oleh Said Qutb disebut juga sebagai dalilun waqi'iyun malmusun, dalil atau argumen, alasan dalam bentuk peristiwa yang dapat diamati, ya, dapat diteliti, ya, ya, seperti malam dan siang tadi, ya, malam dan siang. Ini adalah peristiwa, ini adalah beliau menyebut sebagai fenomena. Ya, beliau tulis dalam tafsirnya, siang malam itu adalah zahiratani, dua fenomena. Al-lail wan nahar, malam dan siang itu adalah dua fenomena. Tansha'ani an dauratil ardi haula mihwariha amama syams marratan fi kulli arba'in wa ishrina sa'a. Ya, malam dan siang itu adalah dua fenomena yang terjadi akibat perputaran bumi pada porosnya. Peristiwa mana terjadi di hadapan matahari, ya, satu kali dalam 24 jam. Ini luar biasa ini Pak, pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini disebut dalil keberimanan, dalil keimanan dalam bentuk peristiwa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau malam siang ini silih berganti, itu adalah jasa dua benda alam, bumi dan langit, bumi dan matahari. Bumi berotasi terus, berputar terus, sementara matahari menyorot terus. Bumi berputar tidak pernah berhenti, matahari menyorotkan sinarnya tidak pernah padam, yang tidak pernah padam. Inilah yang membuat kebersinambungan peristiwa malam dan siang. Ya, Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan, ketika muka bumi menghadap matahari, di situ terjadi siang. Seperti sekarang ini sudah mau siang. Muka bumi yang membelakangi matahari, di situ terjadi malam. Beginilah seterusnya. Jadi hakikat kehidupan ini ya siang malam yang lahir dari gerak, ya, dan inilah yang menyebabkan adanya variasi waktu. Makassar, Tabaria dengan Jakarta beda 1 jam. Kita duluan 1 jam. Ya. Kita di sini dengan Makkah, Madinah beda 5 jam. Nah, beda 5 jam. Ya, ini disebabkan karena ya perputaran bumi kita. Saya rasa demikian Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kalau ada di antara kita yang ingin melengkapi, ya mungkin tentu ada celah, ada kekurangan. Saya rasa bisa Bapak sekalian 1-2 menit ke depan. Ya. Ya. Atau kita tutup saja Bapak sekalian, kita tutup dengan doa. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.